Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Halo para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar ya dan bersenang-senang. Di sini kita akan menjalani bersama. Jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Yang pertama, mari kita bahas mengenai surat undangan. Apa sih yang kalian ketahui tentang surat undangan? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mulai dari pengertiannya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam surat undangan ini harus efektif, berupa isiannya singkat, padat, dan jelas. Di sini surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Apa sih yang dimaksud dengan undangan resmi? Yang dimaksud dengan undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contoh dari undangan resmi ini yaitu undangan menghadiri acara pelantikan, undangan rapat pleno, dan surat undangan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya yaitu surat izin peminjaman gedung, rapat RT, atau undangan untuk menghadiri kerja bakti. Yang terakhir ada undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga. Nah, contohnya itu seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat contoh yang tertera di layar kaca masing-masing. Di situ ada contoh surat undangan berupa surat undangan resmi. Di dalamnya ada kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, serta pembuatan surat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai persamaan dan perbedaan pada ketiga jenis undangan tadi. Yang pertama yaitu persamaan dari undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Persamaannya merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara yang di dalamnya terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Untuk perbedaannya, di sini undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan untuk undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Yang terakhir yaitu undangan tidak resmi yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan juga kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga seperti undangan ulang tahun. Setelah kita membahas mengenai surat undangan tadi, nah, kalian tahu nggak sih mengenai keragaman sosial budaya? Apa yang kalian ketahui tentang keragaman sosial budaya? Coba kalian sebutkan 3 keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yuk kita bahas mengenai keberagaman sosial budaya. Yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan sosial dan budayanya. Artinya, bangsa Indonesia salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa, ras, daerah, agama, dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Sekalipun dipenuhi dengan keragaman sosial dan budayanya, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas satu-satu mengenai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas daerah,
upacara adat, tarian daerah, alat musik tradisional, seni pertunjukan, lagu daerah, cerita rakyat, dan agama. Yang pertama ada suku bangsa, di antaranya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan bahasa daerah, ada dari Gorontalo, dari Jawa, dari Bali, dan masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan rumah adat yang ada di Indonesia, seperti contoh yang tertera itu ada rumah Gadang, rumah Aceh, rumah Bangka Belitung, dan masih banyak lagi ya. Di Indonesia ada juga makanan daerah, beragam makanan daerah, salah satunya ada nasi kerawu, ada otak-otak, sate padang, kepala manyung, dan daerah lainnya juga memiliki makanan khas dari daerah masing-masing. Begitu pula dengan baju adat, setiap daerah juga memiliki baju khasnya masing-masing seperti Bali, Kalimantan, Jawa, Padang, memiliki baju masing-masing dan tidak sama. Begitu juga dengan keragaman senjata dari daerah masing-masing, seperti rencong, ada golok, ada kujang, ada keris, celurit, mandau, dan masih banyak lagi. Upacara adat, setiap daerah juga memiliki adat masing-masing seperti ngaben, lompat batu, terus panjat pinang atau kirap yang pusaka yang ada di Solo, seperti itu. Tarian daerah, ada tari pendek dari Bali, tari piring dari Padang, tari saman dari Aceh, tari gambyong dari Jawa Tengah, Jogja sekitarnya, dan masih banyak tarian-tarian khas daerah yang ada di sekitar Indonesia. Untuk alat musik daerah ada rebana, gambus, saluang, akordeon, gendang, gong, tifa. Masih banyak juga alat-alat khas yang ada di Indonesia yang setiap daerahnya memiliki alat musik sendiri-sendiri. Selanjutnya ada lagu daerah seperti Bungong Jumpa dari Aceh, Jali-Jali Jakarta, Kicir-Kicir Jakarta, Gambang Suling Jawa Tengah, Soleram Riau, Manuk Dadali Jawa Barat, dan masih banyak juga. Untuk kesenian daerah tentunya berbeda juga di setiap daerahnya, karena biasanya kesenian diangkat dari cerita yang berkembang di daerah tersebut, seperti ketoprak dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan cerita rakyat yang berkembang di setiap daerahnya juga berbeda-beda, seperti Tangkuban Perahu, Sangkuriang, Malin Kundang, Joko Tingkir, Roro Jonggrang, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada keberagaman agama. Di Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama. Yang pertama ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, serta Konghucu yang memiliki hari raya yang berbeda-beda dan juga tempat beribadah yang berbeda. Apa sih manfaat yang diperoleh dari keragaman sosial budaya? Tentunya ada manfaat yang dapat diambil dari keragaman sosial budaya. Contohnya yang pertama ada menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik serta mancanegara. Contoh kegiatan sosial budaya yang dapat kita terapkan di kehidupan, yang pertama mencegah permusuhan, mencintai produk dalam negeri, menegakkan keadilan dan mempertahankan persatuan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjunjung tinggi sikap toleransi,
melestarikan sikap saling menghormati. Tidak hanya 6 contoh ini saja, masih banyak contoh kegiatan sosial budaya yang dapat kita terapkan untuk menjaga keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Tahukah kalian, dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah, bangsa Indonesia kerap kali mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Mari kita pelajari bersama ya. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang pertama ada belum memiliki tujuan yang jelas dan tidak serentak. Mereka melakukan perlawanan karena merasa ketidakadilan Belanda, sehingga perlawanannya tidak berjalan serentak. Hal ini juga berpengaruh pada hasil dari perlawanan. Yang kedua, pertempuran yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan bergantung pada pemimpin, karena pada zaman dulu masih banyak kerajaan. Saat bertempur atas nama kerajaan dan tidak bersatu menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda, maka hal ini juga yang menyebabkan kegagalan terhadap perlawanan penjajah. Yang ketiga ada belum memiliki persenjataan yang canggih. Di zaman penjajahan tersebut masih menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing. Hal ini juga yang menyebabkan perlawanan yang dilakukan tidak efektif karena masih menggunakan persenjataan tradisional, tidak secanggih penjajah menggunakan senjata yang ia gunakan. Yang keempat, adanya politik adu domba, di mana di sini Belanda melakukan politik adu domba yang bertujuan untuk memecah kekompakan serta kesatuan rakyat. Hal ini membuat Belanda mudah untuk menguasai serta memonopoli baik perdagangan dan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga materi yang dipelajari bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.